Hai, assalamualaikum, welcome to my Labuan Bajo Travel Diary. Oke, di video kali ini aku bakalan menceritakan perjalanan aku di Labuan Bajo dari pulau satu ke pulau yang lainnya, sailing memakai kapal pinisi. Hari pertama aku mulai berangkat dari Jakarta menuju ke Bandara Komodo menggunakan Batik Air. Pertama kita mulai dari perjalanan dari Bandara Komodo, terus langsung menuju ke hotel, namanya Hotel Flamingo. Jadi kita di situ istirahat satu malam di Hotel Flamingo itu. Ya, kita memilih hotelnya itu di dekat pelabuhannya dan di situ pemandangannya bagus banget. Aku berangkat waktu itu 29 Oktober 2020 ya. Emang udah lama ya, dan baru dibikin videonya hari ini, tepatnya di tahun 2021. Karena memang aku udah vakum lama. Dan setelah hari pertama kita istirahat di Hotel Flamingo, hari kedua kita mulai sailing ke Pulau Komodo. Jadi dari Hotel Flamingo kita rombongan, karena ini aku ikut open trip. Jadi kita dari Hotel Flamingo menuju ke Labuan Bajo. Di pelabuhan itu kita memakai perahu kecil untuk menuju ke kapal pinisi. Setelah itu kita sampai ke kapal pinisi. Ini dia kapalnya. Ya, dan sepatunya ditanggalkan itu ada gantungan sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke. Sebelah sini. Ya, Kita lihat kamar mandinya seperti apa. Ini kamar mandinya kayak gini guys. Ada showernya, ada wastafelnya juga. Guys, ini kamar yang ada di kapal pinisi kita. Wah, bagusnya ini disediain. Jadi kayak kamar hotel gitu ya. Nih, selamat datang. Dan ternyata di sini juga disediakan AC. Ini ada jendelanya juga. Keren-keren. Pemandangan nih dari atas. Nih aku shoot dari atas kapal. Lanjut, setelah itu kita istirahat sebentar, nyimpen barang-barang di kamarnya masing-masing. Nah, setelah itu baru kita langsung menuju ke Pulau Kanawa. Jadi sailing pertama itu di Pulau Kanawa. Sekarang udah nyampe di Pulau Kanawa. Sekarang kita sudah berada di Pulau Kanawa dan di situ tuh airnya jernih banget, ikannya juga banyak, ikan kecil-kecil. Di situ juga ada ikan Nemo juga, dan aku snorkeling di sana dan wah, rasanya tuh amazing banget. Udah selesai snorkeling di Pulau Kanawa. Setelah kita sampai di kapal pinisi lagi, lalu kita untuk makan siang. Nah, makan siangnya di situ sudah disediakan dari agen travelnya, dan di sana tuh disediakan makanannya beragam dan wah, enak-enak deh pokoknya. Setelah makan siang, kita sailing lagi nih, lanjut ke pulau berikutnya, yaitu di Pulau Kelor. Di Pulau Kelor ini juga nggak kalah bagus ya, jadi pemandangannya, terus pulau-pulaunya, air lautnya kan masih sama. Terus di situ kita bisa trekking ke bukit yang
paling tinggi di Pulau Kelor itu. Tapi waktu itu aku nggak ikut trekking ke sana, jadi aku cuma melihat-lihat pantainya yang indah sama pemandangan bukitnya di situ, dan aku takjub juga. Dan di situ aku sambil menunggu yang lain turun dari bukit. Nah, aku di situ cuma lihat-lihat pemandangan, terus minum air kelapa. Dari Pulau Kelor itu sudah menuju sore gitu ya. Jadi kita sailing lagi, lanjut sailing lagi, pakai kapal pinisi lagi menuju ke Pulau Kalong. Jadi Pulau Kalong di sana itu kita bisa melihat sunset. Aku di sana melihat sunset yang wow, masya Allah, indah banget itu. Jadi kayak aku tuh merasa kayak ada di film-film Hollywood. Pas mau maghrib sunsetnya itu sudah kelihatan banget, udah bagus banget, dan kalong-kalongnya atau kelelawarnya itu keluar semua, dan kayak ratusan ribuan kalong tuh keluar. Sampai di situ di Pulau Kalong, jadi kita sambil istirahat di situ, ngobrol-ngobrol di situ sampai malam, dan kita tidurnya parkir kapal pinisinya di situ di Pulau Kalong sampai besok. Dan sailing hari kedua pagi-pagi banget kita sailing lagi menuju ke Pulau Padar. Nah, di Pulau Padar itu kita bakal lihat apa? Surga yang tersembunyi. Wow, itu luar biasa banget, luas banget, kita bisa lihat di situ. Dan wah, indahnya. Dan memang itu bukit, untuk trekking ke bukit itu tinggi banget. Kalau tadi di Pulau Kelor gak begitu tinggi, nah ini lebih tinggi lagi dari Pulau Kelor. Dan di situ kita bisa melihat pemandangan yang luar biasa, masya Allah, amazing banget. Di situ kita bisa foto-foto, melihat-lihat pemandangannya, dan ya memang agak lama di situ, sekitar 1 jam lebih di situ ya. Setelah trekking dari Pulau Padar, kita sailing lagi nih menuju ke Long Beach. Di Long Beach itu kita bakalan foto-foto aja sih di situ, karena ya di Long Beach memang nggak ada apa-apa, cuma pemandangan aja, dan foto di balik pemandangannya itu wah luar biasa banget, kayak lukisan gitu ya. Dan pulaunya itu memanjang, memang pantainya itu panjang, makanya disebutnya Long Beach. Warnanya pink, seperti pink beach, cuma nggak terlalu pink. Kalau pink beach itu bener-bener pink. Setelah dari Long Beach, aku dan kawan-kawan trip yang lainnya menuju ke Pink Beach. Di Pink Beach ini kita bisa snorkeling, dan waktu itu tuh aku inget banget, jadi di Pink Beach tuh lagi hujan, kayak badai gitu, dan aku nggak berani snorkeling. Dan kalau yang lain-lain, yang terutama yang para laki-laki itu snorkeling di Pink Beach. Setelah dari Pink Beach kita ke kapal pinisi lagi untuk makan siang lagi. Dari situ setelah kita makan siang, sore kita sailing lagi sampai di Pulau Komodo. Di Pulau Komodo ini ya kita masuk di National Park Komodo gitu, dan parkir di pelabuhan Komodonya. Terus kita masuk dan ada beberapa rules gitu ya, karena ya itu kan satwa liar gitu. Kita masuk belusukan ke hutan di Taman Nasional itu untuk mencari komodo, dan akhirnya setelah berjalan cukup lama, akhirnya komodo, ada 2 komodo yang keluar yang besar-besar sekali dan amazing. Aku ketakutan karena waktu itu aku lagi datang bulan, karena komodo ini sensitif sekali sama bau darah. Jadi begitu aku deket komodonya, dan dia ya kayak menjulur-julurkan lidahnya gitu, karena mungkin ada bau-bau darah gitu ya. Jadi hati-hati, dan aku nggak mau terlalu deket sama komodonya. Dan itu bener-bener komodonya komodo liar yang muncul dari, kita nggak tahu dari mana ya, tiba-tiba ada gitu muncul 2 ekor, dan kita berfoto-foto di situ, foto-foto. Ya udah, di Pulau Komodo itu cuma berfoto-foto sama komodo aja. Dari Pulau Komodo sudah sangat sore banget, dan ya kita menuju ke kapal pinisi lagi, istirahat, makan malam, dan
di malam harinya itu aku mabok laut, bener-bener kayak karena diguncang gitu, jadi kayak ada ombak gede banget dan di situ aku meriang tidur. Tapi alhamdulillah paginya sudah membaik. Dan sailing hari ketiga kita tujuannya ke Manta Point dan Taka Makassar. Di situ kita snorkeling, di tengah-tengah laut untuk melihat manta atau sejenis ikan pari gitu. Tapi ternyata katanya tidak ada. Dan aku karena masih malamnya itu aku meriang, jadi aku nggak terjun untuk snorkeling di Manta Point itu. So aku cuma nunggu di kapal pinisi untuk menunggu yang lain selesai dari Manta Point, tapi aku gak terlalu kecewa banget karena di situ memang yang lain juga tidak menemukan manta pada saat itu. Setelah selesai dari Manta Point, kita sarapan karena tadi tuh pagi-pagi buta banget itu ke Manta Point. Dan kita setelah itu sarapan sekaligus istirahat nunggu makan siang. Setelah makan siang baru kita jalan lagi untuk menuju ke Labuan Bajo lagi karena ini sudah hari terakhir. Sailingnya sudah selesai dan akhirnya kita menuju ke hotel. Ada yang langsung pulang, ada yang ke hotel lagi. Kalau aku menginap 1 malam lagi di hotel untuk istirahat. Kalau yang lain ada yang langsung pulang karena mungkin tujuannya trip kemana lagi gitu. Dan ya hari terakhir setelah menginap di hotel kita check out dan aku cari merchandise untuk oleh-oleh, ada di dekat Bandara Komodo. Ya itulah perjalanan aku di Pulau Komodo, Labuan Bajo, dan aku sangat-sangat menikmati perjalanan ini. Walaupun aku sempat meriang gitu, tapi aku suka banget pemandangannya luar biasa. Servis dari agent tripnya juga luar biasa, kru-krunya juga friendly, makanannya enak-enak, tidak pernah kekurangan makanan apapun. Kalau kalian mau ikut open trip Labuan Bajo, kalian bisa ikut open trip di agen ini, namanya Indahnesia. Kalian bisa googling aja, cari aja di Google, oke? Dan alright, I hope you enjoy it. Dan jangan lupa like kalau kalian suka dengan video travel diary seperti ini, dan I'll try untuk bikin video-video serupa travel diary di tempat-tempat yang berbeda insya Allah. Dan jangan lupa subscribe dan komen. So I will see you guys in my next video. Thank you, bye bye, assalamualaikum.